Teman-teman member DNA dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terpenting kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, dan energi yang positif. Sehingga kita selalu bisa mengisi hidup ini dengan bertuhan, berilmu, dan beribadah. Yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kita berperilaku yang baik, baik dan lebih baik lagi, dan juga kita selalu menolong sesama, membantu sesama, terutama yang kelaparan. Nah, dengan itu kita semakin memupuk rasa ikhlas. Ikhlas artinya kita selalu ingin memberi, ya, selalu ingin melepas, karena pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Jadi semua kita lakukan karena Tuhan, ya, itu ikhlas ya. Baik teman-teman, melanjutkan obrolan spiritual member DNA dari satu video ke video yang lain, dari satu audio berlanjut ke audio yang lain. Kali ini adalah obrolan spiritual member DNA part 7 ya, bagian ke-7 ya kalau nggak salah. Baik, teman-teman, saya melihat di dalam grup, di dalam paguyuban, dalam kelompok-kelompok komunikasi, kita melakukan doa. Sekiranya doa kita semua didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Apakah sudah dikabulkan? Nah, yang jadi masalah adalah waktu ya. Waktu kira-kira kapan ya doa kita dikabulkan. Jadi waktu hanya ada satu sih sebetulnya, dan kebenaran itu juga ada satu ya. Baiklah, saya mengulas atau mempertegas obrolan sebelumnya bahwa manusia ini untuk mengenal Tuhan ini harus ada usaha ya. Harus ada usaha. Sehingga apabila sudah mengenal, tentu doa kita jelas ditujukan kepada siapa. Jangan sampai doa kita cancel sendiri ya. Atau doa kita tidak selesaikan ya. Mungkin kita pernah melakukan secara online menyambungkan pada waktu kita download suatu aplikasi ya. Nah, aplikasi ini kalau kita kerjakan tentu melalui step-step ya. Jangan sampai stepnya itu tidak selesai sehingga downloading sebuah aplikasinya itu tidak tuntas atau tercancel. Nah, demikian pula dengan doa kita ya. Jangan sampai doa kita malah kita cancel sendiri ya. Nah, itulah sebabnya kenapa doa kita tidak terkabulkan atau belum terkabulkan. Atau juga mungkin begini, karena kita berdoa ini tidak jelas kepada siapa ya, sehingga ya siapa yang akan merespon ya. Kalau doa kita ditujukan kepada Tuhan, tentu kita harus mengenal substansi daripada Tuhan ya. Kita harus melihat, kita harus bisa mendengarnya, kita harus berhadap-hadapan ya. Bagaimana caranya berhadap-hadapan? Di audio yang lalu bahwa Tuhan itu maha supra metafisika, sedangkan kita metafisika, sedangkan kita berada di dimensi fisika ya. Jadi kita dengan teman kita bisa berhadapan-hadapan karena kita makhluk atau jenis makhluk yang sama yang bisa berhadapan-hadapan karena berada pada dimensi yang sama. Walaupun
kita terpisah oleh jarak. Nah, saat ini kan sudah ada teknologi. Ya. Dengan Android kita bisa terhubung walaupun jarak memisahkan ya. Jadi jarak ternyata di dimensi yang sama, di dimensi fisika ini sudah mulai bisa ditemukan. Tetapi di dimensi yang sama kita masih ada keterbatasan. Misalnya dari dalam air ke daratan atau dari udara luas yang tidak ada sinyal, nah, tentu kita tidak bisa. Jadi keberadaan sinyal ya, signal ya, keberadaan satelit ini penting ya. Lalu satelit dalam doa kita kepada Tuhan itu seperti apa? Dan juga peralatan kita ya untuk berkomunikasi dengan Tuhan ini apakah perlu kita menggunakan teknologi? Tentu perlu, ya. Jadi pada dimensi fisika saja perlu teknologi. Misalnya kita berhubungan dengan sesama, ya, dengan teman yang terpisah oleh jarak. Tentu teknologi ini kita perlukan, yaitu berupa handphone yang Android, ya, sehingga kita bisa mendengarkan suaranya, bahkan kita bisa melihat fisiknya, kita bisa melihat wajahnya. Nah, demikian pula berkomunikasi dengan dimensi katakanlah supra metafisika ya. Jadi ini di atas metafisika bahkan kan gitu ya. Ya kalau kita ada di metafisika ya. Bagaimana teknologinya? Ya, teknologinya kita harus tahu bagaimana cara kita menembus Tuhan ya. Tentu kita harus tahu caranya. Ya. Di dalam dunia spiritual, nah itu kita mempelajari. Kan spiritual ini kan adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Atau berserah diri, ya. Jadi agama yang ada pada umumnya itu kan mempunyai makna berserah diri, ya. Tetapi namanya berbeda-beda, tetapi substansinya sama, ya. Makanya saya tidak mempermasalahkan agama ya, karena kalau mempermasalahkan agama, jadi agama seperti label ya, seperti lembaga jadinya kan. Ya, ini kita tidak ke sana ya. Jadi saya tidak mempermasalahkan agama dalam masalah ini, dalam obrolan spiritual member DNA ini. Tapi sekali lagi, ini adalah obrolan yang memang ini yang ngobrol hanya saya sendiri. Tapi suatu saat mungkin saya bisa ngobrol bersama seorang teman member DNA yang lain. Mungkin itu bisa terjadi. Nah, bagaimana mungkin doa kita bisa terjadi dengan sempurna apabila usaha-usaha dari kita juga tidak ada. Ya memang Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui. Tentu ya. Makanya ada doa-doa yang bisa terkabul secara cepat, ada juga secara lambat, dan ada juga sangat lama ya baru terkabul. Ada kalanya doa-doa orang yang teraniaya bisa terkabul, tetapi kita harus mengetahui ya. Jadi teknologinya di sini kita harus mengetahui, harus kita ketahui agar kita bisa menembus sampai ke hakikat Tuhan ya. Saya tidak menyampaikan hakikat keberadaan Tuhan juga karena Tuhan bukan benda ya. Kalau benda ya saya menyatakan ada pertanyaan di mana Tuhan, lain menanyakan keberadaan ya. Sedangkan Tuhan ini kan tidak meliputi keberadaan, tidak meliputi tempat ya. Jadi
apakah Tuhan ada di langit, apakah Tuhan ada di matahari, kan seperti itu. Jadi kita harus cari tahu ya. Dan dalam hal ini saya tidak menjelaskan atau mempermasalahkan konsep-konsep agama. Baik, sebelum kita pelajari, kita lihat latar belakang bagaimana manusia pada awalnya bertuhan ya. Jadi pada awalnya manusia ini ya seperti binatang. Dia ada di alam ini, lalu pada awalnya tidak ada bahasa. Justru dengan munculnya bahasa muncul konsep-konsep. Ya, muncul konsep-konsep. Sejak Nabi Adam lah adanya bahasa ya. Pengidentifikasian, lalu penginventarisan kosakata itu sejak dimulainya sejak keberadaan Nabi Adam di alam dunia ini. Jadi pada awalnya manusia ini curiga sebetulnya. Ya, curiga akan siapa yang mengadakan semua ini. Nah, pada awalnya dari itu. Ya, ini makin jelas setelahnya ada Nabi Adam ya, adanya bahasa ya. Dengan adanya bahasa ya konsep-konsep banyak terjadi ya konsep-konsepnya. Awalnya curiga siapa yang mengadakan kita kan. Jadi ada yang diadakan dan ada yang mengadakan. Nah, awalnya seperti itu. Maka seiring dengan itu dengan munculnya bahasa, maka permasalahan-permasalahan kecurigaan pada diri manusia bisa diungkap ya lewat konsep-konsep. Nah, setelah itu manusia memasuki perbudakan tahap pertama, yaitu manusia diperbudak oleh konsep-konsep. Nah, konsep-konsep itu adalah hasil dari pikiran. Nah, manusia memang diperlengkapi dengan pikiran. Dan manusia dengan pengetahuan lewat konsep-konsep hasil daripada buah pikiran itu menjadi manusia yang berpikiran ya, mempunyai pikiran. Bahkan manusia yang mempunyai pengetahuan. Ya, itulah istilah pengetahuan. Jadi pembendaharaan pengetahuannya semakin banyak yang tersimpan di pikirannya. Bahkan bisa siang dan malam manusia berada dalam pengaruh pikirannya. Akhirnya manusia pada saat itu dikuasai oleh pikiran. Muncullah ego-ego, rasa-rasa memiliki yang ada pada jiwa dan raganya manusia itu sebagai buah pikiran. Mulailah ego-ego muncul, mengakui bahwa dirinya pintar, bahwa mengakui dirinya bahkan dengan awalnya dengan pikiran itu menjadi kaya ya, bahwa mengakui bahwa dirinya kaya, bahwa mengakui bahwa dirinya tampan, mempunyai kedudukan dan sebagainya, itu hasil dari pikiran ya. Begitu dahsyatnya pikiran sampai manusia merasa bisa mengendalikan apapun ya, awalnya di situ. Jadi itu hanya baru merasa ya. Jadi disitulah manusia dikuasai oleh pikiran. Setelah menguasai pikiran ini saya mencoba menyingkatkan ya cerita tentang pikiran ini. Semoga bisa dipahami ya. Sesungguhnya obrolan spiritual member DNA ini cukup menurut teman-teman ada yang
kebingungan, tapi ada juga yang mengerti ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman sudah mulai mengerti ya. Karena terus terang aja dengan jalur spiritual ini kita bisa mengkawal dana kita ya. Kan tujuan daripada kita adalah mengkawal dana kita, yang saya pikir ini bukan hal uh, yang universal ya. Sedangkan apa yang diobrolkan dalam obrolan spiritual member DNA ini sebetulnya universal ya, lebih dari sekadar mengkawal dana ya. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, ini sambil penyelah minum air kan. Kembali kepada bahwa manusia merasa yakin ya, bahkan sok yakin bahwa dirinya bisa mengendarai kendaraan. Ya, katakanlah jiwa dan raga itu adalah kendaraan daripada diri kita ya. Ya. Jadi jiwa dan raga kita, terutama raga kita itu adalah kendaraan daripada diri kita ya. Saking yakinnya dia merasa bisa mengendarai kendaraan itu. Padahal sebenarnya teman-teman, kita sebagai manusia itu tidak bisa dan tidak mampu mengendarai kendaraan kita ini. Setuju tidak? Atau mungkin masih bingung? Sebetulnya yang mengendarai kendaraan kita itu bukan diri kita, tetapi dia adalah pikiran. Bahkan sesungguhnya diri kita tidak mengendarai sama sekali. Kita ada di dalam kendaraan itu, tetapi kita tidak mengendarai kadang-kadang. Tetapi kita justru tidur sambil mengendarai. Bahaya kan? Kita mengendarai kendaraan, tetapi kita tertidur. Bahkan sebetulnya kita terseret oleh yang menguasai kendaraan itu. Jadi, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, mengenal diri kita sendiri, kita belum tahu. Bahkan yang mengendarai kendaraan atau yang menguasai diri kita sendiri, kita lepas ya, bukan diri kita. Tetapi teman-teman, dia adalah pikiran. Pikiran ini bisa menguasai diri kita itu siang dan malam. Bahkan diri kita kelelahan ya. Sudah kelelahan, Tuhan memberikan fasilitas kepada kita akan adanya tidur ya. Mati sejenak ya. Pada waktu tidur, ruh kita itu diistirahatkan, dipanggil olehnya. Jadi yang ada adalah jiwa dan raga. Sedangkan ruhnya itu hilang sejenak. Kadang-kadang ruhnya bermimpi dulu ya, sebelum keluar dari wilayah fisika. Dia keluar dari wilayah fisika karena kelelahan, lalu dia keluar. Nah, di antara wilayah fisika dan supra metafisika, ya, supra metafisika kan ke Tuhan kan. Ruh kita ditarik oleh Tuhan. Nah, sebelum ditarik ke supra metafisika, kita memasuki fisika ya, metafisika ya. Nah, di situ banyak makhluk ya, atau di situ ada sebuah dimensi metafisika yang bisa kita alami. Makanya kita ada mimpi. Saya kan mengakui bahwa teman-teman sudah masuk ke dunia doa kan, sudah masuk ke dalam usaha-usaha uh, uh, apa namanya ya, doa di sini berarti usaha-usaha ya, ritual kan, doa itu kan ritual kan. Jadi teman-teman udah masuk ke ritual doa. Bahkan setelah itu teman-teman masuk ke ritual doa itu kan masih di area fisika kan. Bagus lagi apabila kita masuk ke dimensi metafisika, dan lebih bagus lagi masuk ke dimensi supra metafisika. Ya, berarti Tuhan ada di sana tuh, di sebalik rasa kita ya.
Makanya di situ teman-teman bermimpi, ya. Teman-teman yang sudah me, menjalankan ritual doa, ya, teman-teman sudah berhasil, ya. Teman-teman sudah berhasil halu, ya. Halu ini dalam kutip, ya, itu bukan hal yang buruk, ya. Ya, dalam dalam hal ini bukan hal yang buruk. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya pernah mendapatkan beberapa komentar pada video audio saya tentang eh, tentang apa yang saya paparkan di dalam obrolan spiritual ini. Yang pertama, saya dinyatakan halu. Jadi ada komentar, cuman komentarnya itu halu. Saya sangat excited dan saya sangat senang sekali. Ada komentator yang mengerti apa yang saya paparkan. Saya tidak tahu sih apakah dia mau ngejek saya atau memang dia mengerti. Tapi saya berpikiran positif bahwa beliau yang berkomentar saya halu itu benar sekali. Saya memang halu, ya. Saya memang melakukan ritual, ya, melakukan doa dan saya halu, ya. Pada saat halu saya mendapatkan banyak jawaban. Makanya jawaban-jawaban di video-video saya sebelumnya itu saya selalu positif. Ada juga yang berkomentar begini, selalu menyampaikan angin mamiri katanya. Menyampaikan hal yang apa namanya? Menyampaikan yang positif saja. Duh, itu adalah pikiran. Saya juga excited mendengar seperti itu, ya. Itu apakah maksudnya meledek atau dia mengerti, ya? Saya berpikiran positif aja dan saya excited dengan komentator seperti itu. Entah apa maksudnya, ya. Dia sepertinya mengerti tentang spiritual atau mungkin tidak sengaja, ya, dia ingin mengejek tapi itu benar. Saya sama sekali tidak tersinggung dan itu benar. Jadi apa yang saya sampaikan selalu yang positif karena itu pilihan. Di dalam dunia dualisme atau dalam dunia fisik, ya, fisika, atau dalam dunia dohir, ya, badan, itu selalu ada dualisme, ya. Dalam dunia ini itu bukan kenyataan, ya. Itu semuanya adalah tidak nyata, ya. Karena kenyataan hanya ada satu. Sedangkan di dalam alam fisika ini selalu ada dua, ya. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, selalu begitu gitu. Itu dunia tidak nyata, teman-teman. Karena dunia kenyataan hanya satu, ya. Sebetulnya tidak ada hari ini, hari esok, tidak ada siang, tidak ada malam sebetulnya. Karena itu muncul dari faktor bahasa tadi, ya, dari faktor kecurigaan-kecurigaan manusia. Sudah jelas makhluk yang tinggal di luar bumi, ya, yang jauh dari matahari, tentu tidak ada siang dan malam. Jadi dualisme siang dan malam, baik dan buruk itu tidak ada, itu khayalan sebetulnya. Itu adalah konseptual pikiran, ya. Sedangkan manusia sudah dipengaruhi pikiran sejak kanak-kanak. Sudah dipengaruhi pikiran sejak kanak-kanak. Supaya saya tidak lupa, ya, tadi masuk ke apa, ya? Agar saya tidak lupa, ya. Tadi masuk doa, ya, di masalah doa, ya, tadi, ya. Oke. Saya lanjutkan dulu yang komentar ini teman, apa komentator itu. Jadi manusia, ya, manusia itu sudah dipengaruhi oleh pikiran. Bahkan sejak anak-anak. Sejak anak-anak kita bisa berdiri itu karena pikiran. Pikiran orang tua kita. Kita dibimbingnya dan agar kita bisa berdiri, berjalan dan berlari. Itu hasil pikiran. Kalau tidak diajarin pikiran, kita merangkak seperti kera. Kita merangkak seperti kera, ya. Karena manusia itu mempunyai pikiran dan pikiran itu ada di dunia fisika ini, gitu. Ada di dunia fisika ini. Dan bahkan kita sudah menjadi makhluk pikiran, ya. Kita ini
sudah seperti cloningan pikiran ya. Apa yang ada di pikiran, ya itulah yang terjadi pada kita di alam fisika ini. Di alam fisika ini. Saya tidak tahu ya, nanti di alam metafisika dan di alam supra metafisika kita seperti apa. Ya tentu tidak ada badan lagi kan. Ya tentu kita terbang seperti Superman mungkin. Atau kita terbang seperti Casper. Seperti itu. Ya, kita tidak tahu ya. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi itu seperti itulah manusia. Bahkan manusia tadi saya analogikan dia mengendarai kendaraannya saja merasa bisa ya. Padahal dia tidak mengendarai sama sekali. Dia ada di dalam kendaraan itu. Tetapi dia tertidur bahkan di dalam kendaraan itu. Karena yang mengendalikannya bukan dia. Bukan dirinya. Tapi pikirannya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke masalah doa yang tadi. Doa yang terjadi pada teman-teman ya. Jadi ini jawabannya ya. Ini heboh, ini jawabannya teman-teman yang bermimpi ketemu Pak Abe. Oke, silahkan viralkan ke seluruh teman-teman karena bukan satu orang fenomena ini ya. Jadi teman-teman yang bermimpi ketemu Pak Abe ini kan bukan satu orang. Artinya teman-teman itu masuk ke dunia metafisika ya. Karena kalau masuk ke dunia supra metafisika bukan jiwa lagi atau bukan ruh lagi. Bukan rasa ruh lagi, tetapi udah rasa Tuhan kalau ke dunia supra metafisika. Ini masuk ke dalam dunia metafisika. Teman-teman masuk ke dunia metafisika. Di situ ruh teman-teman bertemu dengan Pak Abe. Bisa berkomunikasi teman-teman. Ya, bisa berkomunikasi. Teman-teman bisa menanyakannya, bisa bisa berkomunikasi dengannya. Masih ingat di video saya yang keberapa ya? Masih udah lama sekali ya. Kira-kira 7 bulan yang lalu atau 4-6 bulan yang lalu. Saya menyampaikan bahwa Pak Abe ya itu ingin bertanggung jawab, ingin berusaha. Untuk hasil terserah nanti. Coba buka lagi di video saya di awal-awal ya. Kalau nggak salah apa judulnya ya. Nah itu saya terjadi seperti apa yang teman-teman alami saat ini ya. Teman-teman bermimpi bertemu dengan Pak Abe dan bukan satu orang, banyak ya. Terima kasih teman-teman, apa yang saya ceritakan sekitar beberapa bulan yang lalu, sekarang teman-teman mengalaminya. Ya. Yang jelas, pembicaraan saya dengan beliau lewat doa dan terus terang aja, itu dalam keadaan trance ya. Karena kalau tidak trance, kita tetap berada di alam fisika ya. Ingin berbicara dengan Pak Abe, di alam fisika tentu harus ketemu dengan orangnya. Ya itu bisa bertemu dengan Pak Abe. Tapi kan selama berbulan-bulan ini tidak ada satupun yang bertemu dengan beliau. Ya. Kalau terjadi jarak ya, gunakanlah Android. Gunakanlah video call dengan beliau. Itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Nah saat ini teman-teman melakukannya melalui ritual doa ya. Maka teman-teman halu, teman-teman trance, teman-teman fokus, teman-teman sudah ada keikhlasan, sudah ada penyerah dirian, berserah diri ya, sehingga yang terjadi adalah rasa di sebalik rasa di sebalik rasa yang nama rasa. Coba buka di Google apa itu rasa ya. Ini saya hanya menyampaikan aja. Entahlah kenapa saya bercerita seperti ini tanpa konsep, tanpa persiapan.
Rasa di sebalik rasa itulah ya yang mendekati ke rasa ruh. Rasa ruh teman-teman itu berada di dimensi metafisika sehingga bertemu dengan Pak Abe. Mungkin itu jawabannya. Tapi teman-teman belum bertemu dengan Tuhan kan? Karena Tuhan ada di supra metafisika. Ya, kita perlu penjabaran dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita berdoa sebaiknya. Ini hanya obrolan yang saya pandu ya secara spiritual ya. Mungkin teman-teman bisa lebih daripada apa yang saya jelaskan ya. Lebih mempunyai ilmu dari apa yang saya jelaskan. Kalau saya menjelaskan karena ada pengalamannya. Buktinya teman-teman bermimpi. 6 bulan yang lalu saya juga sama bermimpi. Dan saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Waktu itu kalau tidak salah, kata-kata saya adalah trading tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Maksudnya di dunia fisika. Mafia selalu menebar umpannya. Kalau nggak salah seperti itu kata-kata saya. Saya masih ingat. Pak Abe mempunyai keinginan untuk bertanggung jawab. Beliau berusaha sekuatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan ya, DNA ya. Untuk hasil dilihat saja bersama-sama. Nah, jadi Pak Abe sendiri waktu itu tidak tahu hasilnya seperti apa, apakah sebentar atau lama ya. Buktinya sampai saat ini masih berproses ya. Karena kan DNA yang merupakan substansi, ya artinya substansi itu ya dia sudah berdiri, sudah berjalan, sudah ada. Dia terhenti oleh sebuah penyakit ya, yang saya analogikan jerawat pada kulit, atau panu pada kulit, atau benalu pada pohon. Yaitu gerakan 28 Januari 2022 sebagai pemblokiran digital trade Indonesia, ya, khususnya DNA. Sehingga penyakitnya itu harus disembuhkan sampai sekarang. Dan sekarang sudah tahap penyembuhan ya, sudah tahap pembuktian. Sebetulnya DNA-nya yang harus dimusnahkan atau gerakan penutupannya itu sebagai eksidensi ya. DNA-nya sebagai substansi. Jadi substansi head to head dengan eksidensi. Apakah manusianya harus dimusnahkan atau jerawatnya harus disembuhkan? Seperti itulah. Saya hanya mengarahkan pikiran Anda ke arah situ ya. Jadi logikanya bahwa DNA harus diselamatkan ya. Dan Anda tidak perlu gundah gulana. Nggak perlu was-was. Karena was-was, gundah, rasa takut, itu penyakit, itu adalah kebodohan manusia. Ya. Kebodohan manusia karena sudah diperbudak oleh pikiran. Pikiran itu sudah jelas tidak nyata, teman-teman. Ilmu kedokteran, ilmu apapun, pengetahuan apapun sebagai buah pikiran, itu semuanya tidak nyata. Ya, tidak nyata. Bahkan ajaran dari para tokoh-tokoh spiritual dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu juga kan cocok untuk zamannya waktu itu kan gitu. Zamannya waktu itu belum ada teknologi ya. Pada saat itu Yesus aja menyampaikan wahyu-wahyunya hanya lewat cerita aja. Beliau bercerita kepada umatnya. Nabi Muhammad juga demikian. Waktu mendapatkan wahyu dia bercerita. Dan pada saat itu zamannya udah berbeda. Sudah ada zaman hafal menghafal dan tulis menulis, makanya ditulis. Jadi pada zaman Nabi Isa itu
diceritakan. Maka cerita-cerita itu ada di orang-orang yang mendapatkan cerita. Orang-orang itulah yang sebagai pemegang warisan daripada ajarannya. Nah, orang-orang yang memegang warisan itulah yang kelak bisa kita jumpai sebagai jalan untuk menuju ke satelit tadi. Karena handphone, ya, handphone, handphone itu tidak akan terdengar kalau tidak ada sinyalnya. Tadi di awal saya sudah cerita. Ya. Walaupun kita bisa berkomunikasi dari Bandung ke Jakarta, bisa berkomunikasi. Asal ada berkomunikasi lewat handphone, video call, lewat Android, atau lewat MacBook, ya. Apple, ya. Bisa, asal ada sinyalnya dan asal teknologinya cukup. Jadi sinyal atau satelit itu penting. Sekarang kita kan mempelajari teknologinya, ya. Berserah diri teknologinya. Kita sudah tahu ada yang namanya pikiran. Saat ini lagi kita bahas masalah pikiran. Nah, kita ini harus melepaskan diri dari pikiran agar tidak ada gundah, agar tidak ada takut, agar tidak ada was-was. Pendek kata, agar tidak ada kebodohan. Coba lihat di pembicaraan atau di chatting kita di dalam grup. Ya, kebodohan itu terlihat, ya. Kebodohan itu terlihat. Yang itu tidak nyata. Kita kan menanyakan kapan dananya kembali, kapan DNA maju comeback stronger. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena was-was, ya. Atau merupakan kebodohan. Kebenarannya belum ada, kan sekarang sudah masuk ke proses pembenaran. Ayo kita kawal. Sekarang sudah masuk ke proses pembuktian, ya. Kebenaran hanya ada satu, ya, nanti. Kalau sudah memasuki dunia metafisika atau suprametafisika. Nah, jadi dalam hal ini saya mengajak teman-teman jangan bodoh. Nah, ini kata-kata jangan bodoh ini udah saya bicarakan di video-video sebelumnya. Ya, ngomong-ngomong masalah video ini atau audio ini juga tidak terlalu banyak yang mendengarkannya atau yang menontonnya. Sebelumnya saya di video seperti itu. Ya, sekarang ini saya masuk ke pakai audio aja. Dan saya ulang-ulang. Semoga apa yang sudah saya mudah-mudahan apa yang saya ucapkan di video-video sebelumnya terucapkan lagi. Tapi kan bosan kalau saya terus-terusan mengulang-ulang. Tapi saya sampaikan bahwa apa yang saya ucapkan sekarang ini pernah saya ucapkan beberapa bulan yang lalu. Oke, kita jangan bodoh. Nah, itu. Dan juga saya pernah mengucapkan kita jangan terlalu banyak cincong. Itu karena kita bodoh sih. Karena adanya kebodohan, jadi kita banyak cincong. Cincong ini kan bahasa, ya. Cincong ini kan bahasa. Bahasa itu hanya ada di dimensi dualisme. Benar atau tidak benar. Believe it or not. Itu ada di dunia dualisme. Karena di dunia suprametafisika hanya ada satu. Kebenaran itu hanya ada satu. Semuanya serba satu. Jadi iklan yang ada di suprametafisika itu bertuliskan semuanya serba satu. Tidak ada duanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu, selalu mendapatkan pencerahan, selalu diberikan mengerti, ya. Karena dengan mengerti kita bisa masuk ke level mengerti.
tingkat berikutnya. Mengerti pun bertingkat-tingkat ya. Baik teman-teman, kita jangan terperangkap dan kita tidak menjadi budak daripada pikiran. Kita butuhkan pikiran itu, tetapi kita tidak membutuhkan pikiran itu 100%. Kita hanya membutuhkan sedikit saja. Kalau kita berniat untuk pergi ke gereja, pikirkan bagaimana kita berangkat dari rumah menuju gereja. Kalau kita berniat pergi untuk beribadah ke masjid, gunakan pikiranmu bagaimana cara berangkat ke masjid. Udah, tinggal itu aja. Bagaimana cara berangkat ke masjid? Udah, tetapkan. Apa naik motor, atau naik kendaraan, atau naik online transportation. Pikirkan itu saja. Ya. Apa yang dibawa, bawalah. Tetapi pada saat memasuki gereja, pada saat memasuki masjid, pada saat memasuki pura, tentu nggak usah dipakai lagi pikiran. Karena di dalam lebih baik kita menggunakan yang satu saja. Ya, kalau sudah ada di dalam, lepaskan politik, lepaskan perekonomian, lepaskan keduniaan. Ya, di sana hanya ada serba satu. Ya, dengan memasukinya tidak perlu membawa barang-barang banyak-banyak. Tidak perlu membawa motor Anda masuk ke dalam masjid. Tidak perlu membawa mobil Anda ke dalam masjid. Tidak perlu memparkir Grab-nya di dalam. Tidak perlu. Ya. Simpan semua di luar. Ya. Masuklah ke dunia yang supra metafisika. Di sana terlihat label-label hanya ada satu, tidak ada duanya. Seperti itu ya. Baik, yang jelas kita ini harus keluar dari pikiran. Ya, agar kita tidak ada kebodohan. Kebodohan muncul karena ada pengaruh pikiran. Di dalam pikiran tuh banyak masalah. Adanya keinginan. Apalagi keinginannya itu sudah menjadi sudah ditunggangi lagi oleh hawa dan nafsu. Wah, tunggangan-tunggangan itu banyak. Hati-hati dengan tunggangan-tunggangan itu. Bahkan tunggangan kita itu akan menunggangi kita. Bayangkan kita ditunggangi oleh pikiran. Lalu ditunggangi lagi oleh keinginan. Lalu ditunggangi lagi oleh hawa dan nafsu. Ditunggangi lagi dengan ambisi. Banyak sekali tunggangan kita nih. Sampai pundak kita terasa berat. Akhirnya kita kena kolesterol, kena darah tinggi ya. Akhirnya kena stroke. Karena tunggangannya terlalu banyak yang menunggangi diri kita sampai kendaraan kita terasa berat. Untuk berjalan aja berat. Bahkan mau tidur aja saking ditungganginya, kita tidak bisa tidur. Ditunggangi oleh pikiran. Ditunggangi oleh keinginan. Keinginannya ditunggangi lagi oleh hawa dan nafsu. Hawa nafsunya juga ditunggangi lagi oleh prasangka. Prasangkanya ditunggangi lagi dengan ambisi. Ditunggangi lagi dengan kebencian. Luar biasa. Luar biasa. Betapa berat kita untuk keluar dari pikiran. Ya. Karena tidak bisa apa-apa. Kita sudah ada di dalam. Yang menguasai kendaraan kita adalah pikiran. Kita tidur di dalam.
Betul tidak? Ngeri. Ya, ngeri. Sampai-sampai kita ingin tidur, kita dibikin trance, dibikin halu dengan meminum obat tidur. Makanya ayo kita terus membuat jarak dengan pikiran. Ayo kita buat jarak dengan pikiran. Dengan jalan apa ya? Saya agak nggak enak menyebutnya. Dengan jalan berangkatlah ke tempat ibadah ya. Dengan jalan sholat, dengan jalan sembahyang, dengan jalan semedi, takholi, apalah ceritanya. Ya, karena dengan ritual keheningan ya, itu usaha-usaha membuat jarak dengan pikiran, teman-teman. Pada saat sudah terjadinya jarak dengan pikiran, mulailah kita berdoa, teman-teman. Mulailah kita berdoa. Di dalam doa, tentu ada harapan-harapan, ada permintaan-permintaan. Ya, pilih, ya coba. Klik aplikasi doa, lalu pilih. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, ini masih dalam konsep dunia juga nih. Masih konsep fisika nih. Kita sejak kecil sudah didogma ya, oleh pikiran orang tua kita. Didogma lewat agama. Saya tidak ingin membicarakan agama, tapi ini kan bukan agama nih. Waktu itu kita diperkenalkan, jangan begitu, jangan begini. Betul? Harus begitu, harus begini. Betul? Orang tua kita mengajari kita demikian. Itu adalah agama. Betul kan? Itu agama. Sebelum makan, cuci tangan dulu, berdoa dulu. Sebelum memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Kita harus bersih, rapi, duduk, doa dulu, baru makan. Dibatasi. Itu level agama. Level agama adalah level terendah saat orang tua kita mengajari kita untuk pertama kali. Saya juga tidak fanatik. Makanya saat ini saya tidak menyebutkan agama saya apa. Ya, agamanya kan saya sebut semuanya. Ya. Nah pada saat itu orang tua kita memperkenalkan konsep Tuhan, memberitahu kita siapa namanya. Jadi nama Tuhan masuk ke dalam jiwa dan raga kita untuk pertama kali dari orang tua kita. Ya, apakah orang tua kandung atau bukan kandung ya. Diperkenalkanlah namanya. Yesus, Sang Hyang Widi, Buddha, mungkin ya, Allah. Diperkenalkan dalam konsep fisika. Di dunia fisika. Di dunia dualisme. Jangan itu, jangan ini. Ada surga, ada neraka. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada benar, ada salah. Konsep Tuhan untuk pertama kali disampaikan kepada kita lewat nama. Nama itulah yang kebanyakan diperdebatkan. Nama itulah yang
sebagian besar diperdebatkan. Dipanggil-panggil, bahkan teriak-teriak. Saya mengikuti teman-teman di sebuah paguyuban, grup komunikasi di paguyuban. Itu sebelum ada Zoom meeting, doa dulu. Saya ikuti. Berdoa bersama-sama. Dan menyebut nama Tuhan. Tidak apa-apa. Dan kita tidak bertuhankan nama. Saya senang saja. Saya mendukungnya bersama-sama. Ada nyanyiannya, saya ikuti. Ada bacaannya, saya ikuti. Ada mengajinya, saya ikuti. Begitu indah semua. Semuanya tentang berserah diri. Sebatas konsep. Dalam obrolan spiritual di sini, tentu bukan masalah agama, bukan masalah keterbatasan. Agama itu keterbatasan, dibatasi. Dalam obrolan spiritual sudah terjadi kebebasan. Karena di sini sudah bukan dunia fisika lagi. Di sini sudah masuk ke dunia, kalau bisa dan mampu, ke supra metafisika. Jangan tanggung-tanggung. Karena kalau ada di metafisika, nanti jangan-jangan di tengah-tengah tuh, yang ada mimpi-mimpi aja. Syukur-syukur kalau bertemu dengan Pak Daniel AB. Bagaimana kalau kita ketemunya dengan hantu jarian, dengan siluman ular berwarna putih misalnya, kan masih cantik ya, siluman berwarna putih. Tapi bagaimana kalau ketemu dengan genderuwo? Mereka itu makhluk-makhluk ciptaan Tuhan juga, dan adanya di antara fisika dan metafisika. Makanya di sini ada ilmu gaib. Itu dimensinya masih tanggung. Di dimensi yang gaib, tetapi juga tidak terlalu gaib. Masih bisa dijangkau. Sekarang Tuhan itu ada, maha mewujud. Makanya adanya juga tidak sembarangan. Ya. Dalam pembicaraan ini sebetulnya adalah pembicaraan yang sumbernya dari bukan kata-kata, bukan suara, apalagi tulisan. Hanya saya sampaikan dalam bentuk suara, dalam bentuk bahasa, dalam bentuk alam fisika. Karena ingin menyampaikan. Teman-teman yang saya cintai, apa yang sudah kita lakukan itu baik sekali. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh dan bertambah lagi oleh member-member yang lain. Makin besar apa yang kita lakukan, makin besar apa yang kita usahakan dalam mengawal dana ini, tentu tidak ada yang sia-sia. Tentu tidak ada yang sia-sia. Yang sudah berdoa, tolong lanjutkan berdoa. Ritual doanya kan sudah cuman berapa menit, tetapi sampai sekarang masih berlangsung nih, masih terus, masih online. Jangan sampai di-cancel. Jangan cancel doa Anda. Doa Anda harus all out. Doa Anda harus fokus. Fokus dana Anda kembali. Kapan? Berapa jumlahnya? Tidak usah 25%, 50%. Buatlah jumlah yang minimal 100%. Buatlah jumlah yang minimal 100%. Dan dalam keadaan mudah semuanya masuk ke rekening Anda, kita semua. Nggak usah lama-lama, secepatnya. Ya, ayo kita
fokus dan kita konsentrasi bersama-sama agar muncul daya dan energi positif. Ya. Daya ini muncul bukan karena kita, semuanya tidak ada karena kita, bukan kehebatan kita. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kehebatan apa-apa. Yang hebat yang Maha Satu pada saat memasuki wilayah ini. Memasuki wilayah doa, tidak boleh ada dualisme. Tidak boleh ada alam fisika. Yang di alam fisika badan kita saja. Pikiran kita saja. Dan kita menggunakan rasa. Bukan kata-kata, bukan suara, apalagi tulisan. Gunakanlah rasa. Rasa ada di mana? Rasa ada di badan, ada di jiwa, ada satu lagi di belakang jiwa, yaitu ada di ruh. Ruh sudah dekat dengan alam metafisika dan suprametafisika. Sudah dekat dengan Tuhan. Seperti apa Tuhan? Masih jauh. Yang penting kita dekatkan diri kita dengannya. Sudah dekatkan ke alam yang suprametafisika. Di dalam doa, kita harus berharap dan tidak ada prasangka buruk kepada Tuhan. Itu artinya sabar. Kita berharap tidak ada prasangka buruk kepada Tuhan. Itu sabar. Sabarlah. Di dalam doa, kita masukkan ikhlas. Ikhlas itu adalah menyerahkan, siap untuk menyerahkan, ya, karena Tuhan, ya, siap untuk menyerahkan seutuhnya. Dan kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak mengakui apa-apa, kita tidak ego, ya, dan tidak ada cincong, ya, tidak ada cincong, ya. Sekali Anda cincong, sekali Anda loh bagaimana mungkin, ini susah, ini sudah dikuasai oleh Sambo, ini dikuasai oleh koruptor, ini dikuasai oleh bandit, ini dikuasai oleh penjahat. Pada saat itu pula Anda tombol klik cancel. Jadi tidak ada cincong. Sekali Anda cincong, cancel doa Anda. Kenapa doa kita belum terkabul? Karena banyaknya teman-teman yang meng-cancel doa kita. Oke. Gunakan pikiran pada saat penting, ya, untuk menuju tujuan. Pada saat memasuki tujuan, gunakan rasa. Tanpa kata-kata, tanpa suara, tanpa tulisan. Gunakan rasa. Dalam bahasa rasa hanya satu bahasanya. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa manapun. Yang ada bahasa rasa. Bahasa rasa bisa dimengerti oleh yang mempunyai rasa. Makanya minta kepada yang punya rasa. Agar kiranya kita mendapatkan rasa, mendapatkan daya. Ayo kita lakukan bersama-sama agar ada tren positif, ya, energi positif. Gunakan pikiran, gunakan rasa, gunakan di belakang rasa, gunakan ikhlas, gunakan sabar, ya. Tentukan, ya. Jangan banyak cincong. Sekali cincong, Anda meng-cancel doa Anda. Ya. Jangan cancel doa Anda. Ya. Di sini Anda bisa menentukan nasib dana kita semua. Bagaimana cara menentukan nasib dana kita? Iya, dengan cara ini. Ya. Sekali ada cincong, Anda meng-cancel doa Anda. Ya. Kalau sudah masuk di dunia yang serba satu, tidak ada duanya, tidak ada gundah, tidak ada was-was, tidak ada rasa takut. Karena pada saat Anda gundah, pada saat Anda takut, pada saat Anda mulai banyak pertanyaan, pada saat Anda banyak perdebatan, Anda sama dengan Anda meng-cancel doa Anda. Baiklah,
Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan juga keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, agar kita semua selalu bisa